bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Jagat media sosial di Bandung, Jawa Barat digemparkan dengan beredarnya konten video. Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup 1.321 konten. Tanah air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalian tahu nggak kenapa Pancasila bisa jadi dasar negara kita? Apakah muncul begitu saja atau ada cerita seru di baliknya? Nah, itulah misi kita hari ini. Kita akan mengungkap bagaimana Pancasila dirumuskan dan kenapa penting buat jadi dasar negara Indonesia. Siap. Tahun 1945, waktu itu Indonesia bersiap merdeka. Tapi ada satu masalah. Masalah besar. Masalah apa tuh? Indonesia butuh suatu dasar negara, sesuatu yang bisa menyatukan bangsa ini yang penuh dengan keberagaman, suku, agama, dan budaya. Karena itulah lahir Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno dan tokoh bangsa yang lain pada sidang BPUPKI. Teman-teman, kita butuh dasar negara untuk menyatukan bangsa kita. Aku punya ide, itu Pancasila. Baca apa tuh? Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The five guiding principles of our national life. It is the five principles of our state. Jadi, Pancasila itu dirumuskan untuk menyatukan bangsa kita yang super beragam. Makanya, Pancasila jadi dasar negara yang nggak boleh kita lupakan. Nah, keren banget kan? Tapi nilai-nilai Pancasila nggak cuma untuk sejarah aja. Kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jadi generasi Pancasila. Selamat malam, Kak. Malam, Dek. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Kakak. Jadi aku mau bertanya nih beberapa pertanyaan. Oh, boleh. Silahkan. Yang pertama itu, mengapa tujuan negara dalam Pancasila itu penting? Oh, tujuan negara dalam Pancasila itu kan sangat penting karena kan tujuan negara itu untuk menciptakan keadilan dan juga persatuan. Nah, Pancasila juga bisa dijadikan menjadi landasan moral untuk mewujudkan keadilan dan juga persatuan tersebut. Oke, Kak, pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oke. Oh, yang saya ketahui sih urgensi pemerintahan di Indonesia ini mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan menunjukkan peranannya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia ini, seperti hukum di Indonesia ini lebih ditingkatkan dan sikap toleransi juga lebih ditingkatkan baik dari segi agama, kebudayaan setiap masyarakat, begitu. Jadi, berdasarkan jawaban Kakak Sela, saya dapat simpulkan tujuan negara dalam Pancasila penting untuk mengatasi tantangan sosial dan politik karena Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan juga pedoman hukum bagi bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila dapat menerapkan nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi yang dapat menyatukan masyarakat multikultural di Indonesia.
Selain itu, pemerintah dapat menjaga stabilitas sosial dan politik melalui musyawarah dan juga memperkuat nasionalisme di tengah globalisasi, di mana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa Pancasila dapat mempersatukan dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dan urgensi pemerintah terletak pada perannya dalam mewujudkan persatuan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3, bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Tentunya peran pemerintah dalam menegakkan keadilan harus ditingkatkan lagi. Berdasarkan jurnal Dharma Wangsa, bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Seperti kasus nenek Mina pencuri sandal menggambarkan penegakan hukum yang cenderung menganggap bahwa hukum hanya sebatas undang-undang saja. Selanjutnya, tentunya hal tersebut dapat memecahkan persatuan masyarakat Indonesia karena kekecewaan yang dialami oleh masyarakat. Selanjutnya, pemerintah dapat mencegah paham radikalisme melalui pengimplementasian pendidikan HAM sehingga toleransi di Indonesia dapat terwujud. Sekian dan terima kasih. Permisi Bang, boleh minta waktunya sebentar? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendra Effendi. Saya dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kemudian untuk angkatannya, saya angkatan dari 2022. Wah, pas banget nih anak hukum. Sama tema wawancara kami. Kami ingin mengulik nih tentang sumber Pancasila secara yuridis, historis, dan sosiologis. Kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana aspek yuridis Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks hukum Indonesia. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya Pancasila ini merupakan salah satu dasar hukum dalam pembentukan suatu perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya segala macam peraturan ataupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini harus mengacu kepada Pancasila. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya Pancasila ini juga diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber ataupun sebagai dasar negara Indonesia. Pertanyaan yang kedua, apa yang mempelatar belakangi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dalam perspektif historis? Baik, adapun yang melatar belakangi berdirinya terbentuknya Pancasila secara historis itu memiliki sejarah yang panjang, di mana Pancasila ini dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 yang di mana penggagasnya itu adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno melatar belakangi lahirnya Pancasila karena adanya ideologi agama dan budaya yang berbeda, sehingga Pancasila ini dipilih sebagai dasar negara untuk mengakomodasi keragaman yang ada di Indonesia, di mana dalam historis Pancasila ini memberikan landasan moral dan filosofis yang kuat bagi berdirinya bangsa Indonesia. Bagaimana Pancasila berfungsi dalam perspektif sosiologi sebagai dasar negara Indonesia? Baik, adapun secara sosiologis berdirinya terbentuknya Pancasila ini, tentunya Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keberagaman yang berbeda, mulai dari suku, mulai dari adat istiadat, budaya dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara ini memberikan suatu landasan bahwasanya Indonesia ini menjadi satu karena Pancasila gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Pancasila adalah dasar negara yang memiliki peran penting dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara historis, sosiologis, yuridis, dan politis. Sumber dari segala sumber hukum dan nilai moral. Pancasila menjadi pedoman yang relevan dalam menghadapi tantangan zaman, menjaga persatuan, serta membangun sistem yang adil dan demokratis di Indonesia.
Bye. Sebagai narasumber kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami dalam wawancara kami yang bertemakan dinamika dan tantangan Pancasila dalam fungsinya menjadi dasar negara Indonesia. Yang mana kita tahu sama-sama nih bahwa Pancasila itu telah muncul sejak awal kemerdekaan, yang pastinya relevansinya itu terus diuji seiring perubahan zaman dan juga berbagai tantangan. Kita langsung pertanyaan yang pertama ya Bu. Boleh. Baik, kalau menurut Ibu sih, yang pertama untuk menjaga relevansi Pancasila, pendidikannya tuh harus berkelanjutan dan juga harus mengikuti kurikulum yang terbaru. Jadi nilai-nilai Pancasila tuh bisa dimasukkan ke dalam situ gitu kan. Tahulah bahwa perubahan saat ini kan eranya sudah era modern ya kan. Kalau misalnya era industri udah 5.0 seperti itu. Kalau milenium udah abad ke-21 seperti itu, harusnya dimasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum dengan contoh tindakan nyatanya apa sih gitu kan. Masukkan tokoh-tokoh pabrik yang nyata yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi generasi saat ini tuh kan harus punya contoh teladan ya. Nah itu tuh bisa terpancarkan melalui role model bahasanya seperti itu. Nah kalau bagaimana Bu teknologi yang cepat gitu ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa dari handphone aja sekarang kita langsung tahu informasi. Nah bagaimana caranya ya, kita harus bisa memilah-milah lah mana sih teknologi yang hoax atau yang menyesatkan gitu kan, jangan diterima. Jadi harus banyak literasi digital sih. Terus pertanyaan yang kedua nih Bu, apa aja tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi semuda saat ini untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, tantangan generasi muda ya yang Ibu tahu saat ini sih tadi, jangan sampai kalian mudah terpapar informasi hoax ya. Nah, jadi baik lagi tolong pilah-pilah informasi ini benar apa tidak, itu jangan langsung main teruskan gitu. Kemudian lebih ke individualisme ya, sekarang ini kalian itu lebih ke pribadi. Nah, nilai-nilai apa sih yang saya tanamkan untuk Pancasila? Ya mungkin lebih memunculkan lah rasa empati, simpati, gotong royong seperti itu. Individualismenya ya jangan terlalu banyak. Individualisme boleh, tapi jangan terlalu lebih banyak individualnya ketimbang sosialnya. Kan manusia tuh kembali lagi adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri gitu. Walaupun kalian berpikirnya aku bisa sendiri kok, gitu ya. Nggak apa-apa, namanya juga masih muda. Dari ideologi asing ya, nggak zaman kalian dulu, zaman Ibu dulu tuh juga udah tuh mulai namanya globalisasi ya. Arah-arah ibaratnya kayak kultur kita kan budaya timur, pengembangan nilai Pancasila juga budaya timur. Nah kita tuh mulai tuh kayak kiblatnya ke arah-arah barat. Nah tentang penguatannya harus apa? Kita harus bangun karakter yang kuat sejak dini agar kita tidak mudah terpengaruh ideologi yang bertentangan. Budaya barat, budaya timur ya tetap budaya timur gitu. Cukup tahu tapi tidak untuk menormalisasikan. Nah bahasa begitu, karena kan kita juga hidup kan tidak mesti terlalu terkotak-kotak ya. Cukup tahu boleh tapi tidak harus terjun gitu maksud Ibu. Harus memfilter mana informasi yang masuk dan tetap lagi harus filter. Di luar negeri juga patokannya kan teknologinya maju, hidupnya modern, nggak ada salahnya teman-teman tahu. Ya, kita menganut yang baik, silahkan tinggalkan yang buruk seperti itu. Boleh. Kesimpulannya, dinamika Pancasila terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa menghilangkan nilai dasarnya yang tetap relevan dalam menghadapi tantangan era digital. Namun, tantangan terbesar Pancasila saat ini adalah masuknya ideologi transnasional, hoaks, dan menurunnya semangat gotong royong akibat individualisme. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan penguatan literasi digital, pendidikan ideologi, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dinamika penerapan Pancasila harus terus dibangun agar generasi muda mampu menjaga eksistensinya dengan sikap kritis dan semangat persatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Pancasila tidak hanya sebagai simbol negara, tetapi juga dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, hari ini kita akan berbincang dengan Letkol Didik Prasetyo Wahyono untuk menggali lebih dalam tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Bapak Didit, kita langsung ke pertanyaan pertama. Apa relevansi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia saat ini? Relevansi Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Relevansi Pancasila sangat penting, sangat berperan penting karena memang digali dari kepribadian bangsa, apalagi dalam era isu sosial dan globalisasi saat ini yang sangat rentan melihat kemajemukan bangsa Indonesia ini. Sangat dibutuhkan karena Pancasila mengajarkan cara kita untuk hidup bermasyarakat, cara kita untuk menghargai antar agama yang berbeda-beda, antar suku, antar budaya. Sangat dibutuhkan dalam era saat ini. Terutama hal ini akan mendukung arah ke pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga yang diharapkan cita-cita bangsa yang besar ini diharapkan dapat terwujud dengan berlandaskan masyarakat, berlandaskan Pancasila tadi. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Urgensinya sangat penting, dibutuhkan dalam proses kemajuan pembangunan bangsa Indonesia ini, di mana kemajemukan itu perlu adanya fondasi yang kuat untuk menjaga agar keharmonisan itu yang berpotensi untuk bisa pecah menjadi perekat kembali. Jadi urgensinya sangat dibutuhkan. Jadi karena Pancasila mengajarkan budi-budi luhur, bagaimana kita harus berhidup bermasyarakat, terus bertoleransi akan perbedaan-perbedaan itu. Jadi harapannya kalau sudah adanya wadah Pancasila sebagai dasar untuk mempererat kemajemukan ini, diharapkan jadi pembangunan ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan ke depan untuk menuju cita-cita bangsa yang lebih besar lagi. Itu dia perbincangan singkat kita sore hari ini. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Pancasila sebagai dasar negara sangat relevan dan esensial untuk menyatukan keberagaman Indonesia. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan sosial, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila membantu menjaga keharmonisan, mencegah perpecahan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi di era globalisasi. Oke, adik kecil, kali ini kita akan bermain kuis ya. Soal yang pertama itu, siapa yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Soekarno. Oke, soal yang kedua itu, pada tanggal berapa Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Berapa ya? 17 Agustus 1945 kali, Kak. Salah, Oke, sama seperti soal sebelumnya, pada tanggal berapa Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? 18 Agustus 1945 bukan? Ya, betul. Oke, soal berikutnya yaitu apa nama tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pancasila? Muhammad Yamin? Salah. Oke, sama seperti soal sebelumnya, apa nama tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pancasila? Muhammad Hatta nggak sih? Salah. Apa nama tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pancasila? Soekarno. Itu apa bunyi dari sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul. Itu siapa yang mengusulkan konsep Pancasila dalam sidang BPU PKI pada 1 Juni 1945? Soekarno?
Ya, betul. Pancasila adalah dasar negara dan cerminan nilai-nilai luhur yang menjadi dominan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita udah belajar banyak hari ini. Yang paling terpenting, kita tahu bahwa Pancasila itu bukan sekadar hafalan. Pancasila jadi panutan buat kita untuk hidup rukun dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari saling menghormati antar sesama, tolong-menolong, sampai jadi warga negara yang baik. Apakah kalian siap untuk jadi generasi Pancasila? Kami siap! Merdeka! Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila